itu ya, di other side saya mau bahas mengenai aktivitas saya selain sebagai seorang pekerja, yaitu sebagai seorang ibu dari 3 orang anak perempuan. Sekarang saya lagi ada di perjalanan dari kantor untuk pulang ke rumah. Nah, perjalanan ini sering jadi waktu tenang buat saya untuk mikir, kadang untuk refleksi, kadang juga untuk apa ya, sekedar tarik nafas, untuk ini ya, apa ya, mereview ulang apa yang terjadi dalam kegiatan saya sehari-hari ini, mulai dari pagi hari sampai pulang ke rumah. Nah, sebetulnya kalau di jalan ini sehari-hari aktivitas aku tuh lumayan padat gitu ya. Nah, tapi it's okay. Hari ini aku pengen cerita sedikit ya tentang bagaimana atau realitanya menjadi seorang ibu yang bekerja, menjadi pemimpin dalam tim, tapi juga tetap melakukan aktivitas dan tanggung jawab sebagai rumah tangga ya, lengkap deh pokoknya, dari mulai mikirin daily menu makanan ya yang dimakan dan untuk dibawa bekal sehari-hari, karena saya setiap hari itu bawa bekal ya, itu tidak hanya saya sebetulnya, tapi juga suami dan anak gitu. Nah, kayak tadi pagi ini misalnya sempet nih bingung gitu ya, bekal yang setiap hari selalu ada di rumah, bahan-bahan makanan yang selalu ada itu pastinya tahu tempe, itu pasti, dan sayur. Nah, sayur ini yang selalu ada secara bahan itu ada sop, kemudian bahan sayur bayam, kemudian sayur asem, itu selalu ada setiap hari di rumah. Kemudian tahu tempe. Nah, untuk pelengkap lainnya kadang juga ada ayam gitu ya, protein lainnya. Kemudian telur itu juga ada di rumah, itu selalu ada. Nah, kadang masih ada kayak pisang gitu ya, kayak ubi itu juga ada. Jadi even kita mau bikin makanan lainnya, snack, itu ada bahan lainnya. Nah, pagi hari masak gitu ya, kadang untuk persiapan bekal sekolah, bekal kerja, tidak lupa atau tidak boleh terlewatkan itu minum kopi ya, kopinya kopi hitam tanpa gula. Nah, untuk sarapan kalau mungkin 3-6 bulan lalu saya masih sarapan pagi gitu. Sekarang saya sudah nggak sarapan karena saya menjalani restrict meal gitu ya, membatasi makan, restrict meal hour. Nah, kemudian pagi gitu ya ada asisten rumah tangga itu ada, tetapi benar-benar saya membatasi aktivitas dan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga itu benar-benar hanya untuk membackup saya ketika saya tidak ada di rumah gitu ya, bukan untuk pekerjaan utama harian 1x24 jam gitu. Itu untuk aktivitas rumah harian saya tetap mengerjakan, dibantu dengan suami gitu ya, cuci piring, kemudian nyiapin kopi untuk kita minum pagi hari, kemudian sarapan untuk anak-anak gitu, dan suami juga, kemudian bekal makan gitu juga disiapkan. Kemudian untuk asisten rumah tangganya membantu untuk setrika baju gitu ya, bersih-bersih rumah. Nah, nanti kalau anak-anak udah mulai sekolah, sekarang yang sekolah masih 1 anak aja gitu, nanti tiga-tiganya sekolah tahun ini. Nanti kalau udah mulai sekolah itu udah udah mulai berkurang lah gitu ya. Jadi sehari-hari untuk bantu jaga dia di rumah aja gitu. Itu sih. Nah, setelah pagi udah beres ya, bekal sekolah, bekal saya di kantor, bekal makanan ya, udah beres semua, baru mandi gitu ya, ganti baju kantor, berangkat Sabday.
dan saya juga bisa prepare gitu ya, sebelum saya memulai kerja saya bisa prepare apa saja yang mau saya lakukan di hari itu ya, itu saya preparein pagi gitu ya. Someday juga mungkin perlu untuk meeting atau discuss atau diskusi sama atasan, itu udah ada bahan-bahan yang kita siapkan untuk dibicarakan gitu. Nah kemudian di kantor saya fokus nih untuk urus kerjaan di kantor ya. Nah memang saya diuntungkan untuk usia anak yang gak besar ya, jadi bukan anak yang masih membutuhkan 100% perhatian ibu. Dan memang anak sendiri sudah terbiasa memahami bahwa emang ibunya ini bekerja begitu, jadi jam-jam kerja ya nggak akan diganggu untuk urusan rumah, kecuali untuk sifat yang untuk hal-hal yang sifatnya urgent. Dan nanti kalau dia bawa anak, saya bukan tipe anak rewel gitu ya, dikit-dikit sakit gitu kan gitu ya, terus anak yang masalah di sekolah gitu ya, jadi dikit-dikit dipanggil sekolah tidak gitu ya. Secara kemampuan akademis juga bukan yang superior, tapi juga tidak yang mid low ya gitu, jadi masih masuk yang masih aman lah gitu. Nah di kantor fokus dan akhirnya tidak ditemukan masalah yang berat ya, dan ditemukan hal-hal yang apa ya berat, atau dalam arti pekerjaan itu bukan pekerjaan yang super berat, stressful gitu, bukan, masih bisa diatasi dengan baik sehingga benar-benar kualitas pekerjaan itu bisa maksimal dan waktu untuk keluarga juga maksimal. Ini memang harapan dari saya sendiri bekerja itu bisa work life balance. Nah ini dari saya nih hari ini, kebetulan hari ini hari Jumat, tanggalnya tanggal 23 Mei 2025. Tahu nih besok saya mau nge-share apa lagi ya gitu ya untuk teman-teman semua. Jadi don't be worry, sebagai seorang ibu juga pekerja, jadi kalau semuanya itu dilakukan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, pasti bisa diselesaikan dengan baik gitu. Oke? Oh iya, saya juga masih bisa menyempatkan waktu untuk jalan-jalan sama anak-anak gitu. Masih someday masih makan bareng di